WhatsApp baru saja mengeluarkan 3 fitur baru yang tergolong update besar. Kira-kira apa aja sih 3 fitur tersebut dan kira-kira seefektif apakah fitur tersebut untuk para usernya? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Studi Kasus. Di Studi Kasus kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan besar yang bisa dibilang secara produknya juga sudah digunakan oleh masyarakat luas secara global, yaitu WhatsApp. Di mana WhatsApp ini belum lama mengeluarkan 3 fitur baru. Sebenarnya selama ini WhatsApp juga udah sering ngeluarin fitur-fitur baru ya, cuma 3 fitur ini bisa dikatakan salah satu fitur yang tergolong besar update-nya. Setelah gua gali lebih dalam, ternyata 3 fitur baru ini akan dihadirkan di WhatsApp Business. Jadi tidak dihadirkan di WhatsApp utama atau bisa dibilang tidak secara langsung ya. Kenapa gue bilangnya tidak secara langsung dalam tanda kutip? Akan gue jelaskan di pembahasan fitur-fiturnya nanti. Kira-kira fitur apa aja yang dikeluarkan oleh WhatsApp? Mari kita mulai bahas yang pertama. Yang pertama adalah Meta Verified. Nah sebenarnya Meta Verified ini ya itu centang biru aja, nggak yang lebih. Dimana biasanya ketika akun-akun bisnis itu dapat centang biru atau centang hijau itu kan diberikan oleh WhatsApp. Nah, Meta Verified ini artinya akun bisnis tersebut mendapatkan centang biru dari Meta. Jadi bisa dibilang sebenarnya centang biru yang ada di WhatsApp ini tidak berbeda dengan centang biru yang ada di sosial media di bawah naungan Meta. Karena centang biru di sini yang dipakai itu adalah konsep dari sosial media di bawah naungan Meta. Artinya apa? Artinya centang biru ini akan berbayar dengan sistem pembayarannya itu ya subscription setiap bulan atau mungkin per tahun. Kelebihan akun yang berbayar dengan akun yang tidak berbayar apa, Win? Perbedaan yang terlihat jelas di sini ya tentunya dari si centang birunya aja. Kemudian yang kedua katanya sih ada support terhadap akun tersebut yang lebih prioritas. Dan yang ketiga itu perlindungan terhadap impersonate atau akun fake. Jujur ya, untuk fitur Meta Verified ini yang ingin gue komentari adalah kalau ini tujuannya itu untuk perlindungan terhadap impersonate, justru kalau dibikin berbayar tujuannya itu jadi hilang karena semua orang itu bisa bayar. Karena selama ini ya di sosial media manapun, diolah oleh perusahaan manapun, kalau mereka itu ngasih centang biru ke salah satu akun, artinya akun tersebut itu udah trusty, udah terpercaya. Karena perusahaan cuma bisa memberikan centang biru itu kepada orang yang benar-benar real dari akun tersebut. Dan usaha untuk mendapatkan centang biru itu pun bisa dikatakan nggak gampang. Sulit sekali. Ada kriteria-kriterianya, ada syaratnya. Entah followersnya harus berapa, kemudian memang punya influence atau enggak. Kemudian perlu ngajuin dulu, tunggu approval. Intinya nggak gampang. Tetapi ketika sudah dijadikan berbayar, nah itu yang jadi masalah. Semua orang udah bisa dapat centang biru. Ditambah lagi ya, kalaupun kita bayar centang biru ini, itu manfaatnya ya nggak begitu banyak. Cuma proteksi terhadap impersonate dan juga service yang prioritas. Dimana kalau dibilang benefit, gua rasa nggak begitu benefit yang wah banget itu. Karena perlindungan terhadap impersonate itu seberapa jaminannya gitu yang bisa diberikan oleh Meta kalau memang akun ini benar-benar nggak bisa diimpersonate. Kemudian juga dari sisi service yang lebih diprioritaskan, memangnya perbedaan service yang prioritas dengan yang enggak seperti apa? Nah ini kan nggak dijelasin. Bentuk prioritasnya itu apa? Dibalas chatnya lebih cepat. Gua rasa sih untuk business owner kalau mereka itu chat ke customer service-nya WhatsApp, nunggu beberapa saat iya nggak masalah juga. Nggak perlu sampai bayar. Nah hal-hal seperti ini yang menurut gue perlu dijelaskan oleh Meta nih. Karena ya bisa dibilang sampai saat ini sih masih belum transparan ya benefit-benefit apa yang didapatkan kalau memang berlangganan centang biru. Oke lah, mari kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu telepon bisnis atau business call. Maksudnya apa business call? Maksudnya adalah kita dengan akun WhatsApp bisnis kita itu sudah bisa menelpon langsung customer kita. Nah ini fitur yang gue bilang secara tidak langsung ada di aplikasi WhatsApp yang biasa kita gunakan sebagai customer yang untuk chat-chatan. Tapi perlu diketahui bahwa fitur ini hanya ada pada akun-akun yang besar, yang memang jumlah followersnya atau subscriber di akun WhatsApp bisnis ini itu udah
bisa dibilang banyak sekali gitu, mungkin puluhan ribu atau sampai jutaan. Menurut gua ini adalah salah satu fitur yang sangat bagus ya yang dikeluarkan oleh WhatsApp, terutama untuk akun-akun besar. Di mana memang ini akan sangat berdampak kepada bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu memberikan pelayanan atau customer service kepada customernya. Dan dengan melalui WhatsApp yang bisa dibilang juga udah digunakan oleh para customernya itu juga menjadi jangkauannya itu bisa lebih cepat dan juga lebih fleksibel. Biasanya kalau kita itu komplain melalui WhatsApp, tentunya kan kita harus nunggu dulu nih customer service-nya itu balesin chat satu-satu sampai ke giliran kita. Dan ketika dia udah bales dan ternyata kita punya pertanyaan lain, ya kita harus nunggu lagi. Tetapi dengan adanya business call ini, ketika kita punya satu pertanyaan aja, kemungkinan besar customer service itu udah bisa langsung telepon kita, sehingga kita itu bisa dengan puas menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita tanpa perlu menunggu. Karena ya kita berinteraksi langsung melalui telepon. Cuma yang gua takutkan di sini adalah, yang gua khawatirkan di sini adalah dengan dihadirkannya fitur business call ini untuk akun-akun besar, akan ada kemungkinan untuk spam call. Terutama karena fitur ini sangat bagus juga untuk sebagai salah satu channel penjualan sales, dimana ya seperti yang teman-teman tahu sekarang itu kan banyak juga sales yang nelponin customernya, dimana biasanya itu mereka callnya lewat telepon biasa kan, atau lewat WhatsApp pribadi. Nah, dengan menggunakan akun WhatsApp bisnis ini, mereka lebih dimudahkan untuk membranding diri mereka sebagai sales dari perusahaan tersebut. Ya bisa dibilang jadinya mereka nggak usah pusing tuh perkenalin diri, karena ya udah tahu tuh dari logonya yang telepon siapa. Ya paling spam callnya aja sih yang cukup ngeselin nantinya kalau memang digunakan nanti buat channel sales. Harapan gue sih ya ini bagusnya sih untuk customer service aja ya. Dan fitur terakhir yang dihadirkan oleh WhatsApp yaitu Meta AI. Jadi nantinya di WhatsApp Business itu bakalan ada AI yang fungsinya itu seperti apa? Fungsinya itu bisa membantu kita untuk searching informasi, terutama untuk business owner. Dan yang kedua, bisa juga ngebantu untuk mengenerate gambar atau video. Jadi bisa dibilang AI yang dihadirkan oleh Meta ini di WhatsApp itu adalah generative AI. Ya memang trennya lagi ke arah situ sih. Menurut gua fitur ini sih bagus ya, cuma B aja. Karena apa? Karena ya perusahaan-perusahaan lain seperti Google, seperti Microsoft udah ngeluarin AI seperti ini dan juga udah diimplement duluan di produk mereka. Dan ya kalau mau di-compare dengan AI lain yang sudah berkembang duluan, ya ada ketakutan bahwa ketika dia launching itu ternyata Meta AI masih belum powerful. Jadinya orang-orang mau gak mau pindah ke AI yang lain yang lebih powerful terlebih dahulu. Cuma ya namanya AI ya yang sangat bergantung terhadap data dan waktu, maka semakin banyak data yang masuk ke WhatsApp itu akan juga mempengaruhi kualitas dari hasil yang dikeluarkan oleh si Meta AI ini. Belum lagi data yang didapat juga gua rasa sih bakalan terkoneksi juga dengan sosial media. Jadinya bukan pure data WhatsApp aja. Sehingga potensi perkembangan Meta AI ini bakalan gede banget sih ke depannya. Cuma ya komentar gua untuk ini ya kurang inovatif aja, karena yang ngikutin dari tren yang udah ada. Oke, jadi itulah 3 fitur baru yang dihadirkan WhatsApp di WhatsApp Business. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah fitur-fitur yang dihadirkan itu sangat bermanfaat buat teman-teman, atau menurut teman-teman malah biasa aja dan bahkan dianggap sampah lah karena ya nggak berguna buat kalian? Terlepas dari fitur itu berguna atau tidak untuk kalian, ya balik lagi, perusahaan digital itu memang sangat bergantung terhadap usernya, dimana untuk terus menggait engagement dari user, salah satu cara yang digunakan adalah menghadirkan fitur-fitur baru di aplikasi mereka. Terlepas nantinya apakah fitur tersebut dapat berhasil atau tidak, yang penting user aware bahwa aplikasi tersebut tetap hidup karena tetap dirawat dan dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Dan untuk WhatsApp sendiri, meskipun di bawah naungan Meta, WhatsApp itu bisa dibilang sebuah aplikasi, sebuah perusahaan yang sampai sekarang itu tergolong oke. Selain itu juga bermanfaat buat kita semua masyarakat dunia. Jadi ya menurut gua harapan kedepannya ya mereka itu bisa terus grow, terus berkembang dan bisa survive. Karena memang WhatsApp itu sudah menjadi bagian dari lifestyle kita juga sih. Jadi sangat disayangkan aja kalau memang kedepannya itu WhatsApp malah nggak bisa bertahan. Ya tapi namanya industri nggak ada yang tahu lah ya.
By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.